Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Personal branding dikatakan sebagai salah satu kunci kesuksesan agar kita bisa dilirik oleh perusahaan tempat kita melamar pekerjaan ataupun klien yang akan kita ajak bekerja sama. Biasanya melalui platform media sosial, para pencari kerja atau klien akan melihat bagaimana cara kita berekspresi mulai dari perasaan hingga karakter diri. Nah, lalu kira-kira bagaimana tips dan trik untuk kita bisa membangun personal branding yang baik? Untuk itu kita akan ngobrol santai bersama salah seorang narasumber yang juga akademisi di Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau adalah Bapak Dewa Gede Firsta Wirabrata, MPSI Psikolog. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Dewa. Selamat pagi Mbak. Gimana? Tias. Iya, Mbak Tias, Ya. benar. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat. Iya, terima kasih sebelumnya sudah mau kita undang untuk berbagi tips dan trik nih ya untuk sahabat Undiksa di luar sana yang barangkali masih bingung gitu bagaimana cara untuk membangun personal branding mereka. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang tips dan trik untuk membangun personal branding, kira-kira bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan personal branding itu sendiri? Oke, kalau kita lihat dari katanya ya, personal branding. Kalau kita pasti sering dengan kata brand ya. Brand itu berarti kan sebuah merek atau logo ya. Jadi itu adalah nanti merek atau logo itu kan kita dipasarkan gitu kan di masyarakat. Nah, jadi personal branding itu adalah bagaimana kita membuat citra diri kita ya. Citra diri kita yang nanti bisa kita pasarkan kepada masyarakat gitu. Dalam artian bagaimana kita dalam tanda kutip menjual diri kita. Dan juga bagaimana kita ingin dilihat oleh orang itu seperti orang yang bagaimana, seperti itu. Dan sebenarnya personal branding itu adalah gabungan antara apa skill yang dimiliki dengan nilai-nilai yang dipegang ya. Jadi kalau dibilang bahwa pada saat kita personal branding, bukan berarti bahwa kita membuat-buat kita menjadi orang lain seperti itu ya. Tapi personal branding itu lebih kepada kita fokus pada satu hal yang unik dari diri kita, gitu, ataupun suatu nilai yang memang unik juga dan suatu nilai yang positif yang kita fokuskan untuk bisa kita tampilkan ke masyarakat seperti itu. Oke, bagaimana kita menunjukkan kemampuan atau jati diri kita lah bisa dibilang seperti itu. Betul. Nah, biasanya istilah branding ini sendiri kan digunakan oleh perusahaan kalau kita dulu sering mendengarkan. Kalau boleh kita tahu kira-kira seberapa penting sebenarnya personal branding ini bagi seseorang? Oke, personal branding ini tentunya sangat amat penting ya. Dalam artian bahwa kita itu sering sekali pada saat gini, manusia itu banyak sekali ada stimulus yang datang setiap harinya ya. Jadi ada banyak sekali informasi yang datang dari orang lain, dari lingkungan dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita memberikan stimulus atau saat kita menampilkan sesuatu yang tidak fokus, kita tidak menampilkan diri kita dengan fokus, maka masyarakat atau orang lain di sekitar kita itu akan memiliki interpretasi yang berbeda terhadap diri kita. Jadi interpretasinya macam-macam gitu. Karena kita nggak fokus, kadang kita baik, kadang tidak, atau misalnya kadang kita rajin, kadang tidak. Nah, itu akan menimbulkan sebuah persepsi yang berbeda-beda antar tiap orang. Nah, oleh karena itu pada saat kita ingin dikenal atau dalam artian kita ingin membuka peluang pekerjaan ataupun peluang-peluang lainnya seperti itu, maka kita harus fokus menampilkan diri kita itu ingin dilihat seperti apa ya. Karena personal branding mungkin sebenarnya ini istilah ini baru diketahui, tapi kita sudah melakukan ini dari sejak dulu ya. Bagaimana kita ingin dilihat, ingin dikenal. Nah, jadi pentingnya adalah itu membuka banyak peluang bagi kita, entah itu peluang apa yang ingin kita capai, pekerjaan, sekolah, studi dan lain sebagainya. Dan juga itu akan ya kita dalam hal karir juga akan baik seperti itu ya. Dan juga bisa pada saat kita nanti misalnya apply program atau misalnya apply beasiswa. Jadi pada saat apply program atau beasiswa, otomatis
yang dilihat adalah diri kita. Interviewer kan tidak bisa tahu secara dalam keseharian kita, sehingga mungkin yang dilihat adalah bagaimana kita tampil di depan, dan bagaimana juga salah satunya mungkin personal branding tampil di sosial media. Oke, berarti bisa dibilang untuk personal branding ini sendiri bukan hanya perlu dilakukan oleh mereka yang ingin mencari kerja gitu ya, tapi semua orang gitu. Semua orang betul. Oke. Sejak kapan kita harus membangun personal branding? Apakah misalnya ketika sudah mahasiswa baru kita bangun personal branding kita, atau setelah lulus kita baru bangun personal branding? Kalau personal branding sebenarnya bisa dimulai sesegera mungkin ya, sedini mungkin ya, sebagaimana kita siap. Dan tapi yang sebenarnya paling penting adalah kapan kita membuat personal branding adalah pada saat kita sudah lebih baik dalam mengenal diri kita sendiri. Gitu. Jadi kita sudah bisa tahu apa sih kelebihan dan kekurangan saya, itu penting sih sebenarnya. Dan kita tahu di mana apa yang membedakan saya dengan orang lain, misalnya seperti itu ya. Apa yang membuat diri saya unik dan berbeda. Nah, pada saat kita sudah mulai mengetahui hal tersebut, maka itu udah gampang lah buat personal brandingnya. Nah, bagaimana caranya tahu hal tersebut adalah bagi mahasiswa ya, misalnya contoh bagi mahasiswa itu caranya salah satunya mungkin lebih banyak mengikuti kegiatan ya. Jadi tidak boleh istilahnya kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu ya, atau kura-kura ya, kuliah rapat nggak tahu gitu ya. Dalam artian harus lebih banyak ikut kegiatan sosial ataupun kegiatan keorganisasian, karena melalui kegiatan-kegiatan tersebut kita akan lebih bisa mengenal diri kita dan bagaimana kita bisa tahu orang itu apa sih persepsi orang tentang kita seperti itu. Nah, jadi untuk mahasiswa begitu. Kalau untuk orang umum juga bisa kok lebih untuk umum kita bisa tanya pada teman dekat, misalnya punya teman dekat, mereka itu melihat kita itu sebagai apa gitu. Apa yang strong point dari kita itu apa gitu, sehingga kita bisa tahu oh berarti ini yang membedakan saya dengan orang-orang yang lainnya seperti itu. Oke, harus tahu, kenali potensi diri gitu. Betul, ya, biar ada ciri khas gitu ya. Nah, seringkali saat ini sepengalaman Tias sebelumnya gitu ya, kalau kita cari kerja itu biasanya disuruh mencantumkan sosial media. Apakah ini salah satu cara bagi para pencari kerja itu untuk menilai diri kita? Ya. Oke, sosial media. Nah, sekarang kita kan hidupnya itu tidak hanya di dunia nyata ya, tapi juga di dunia digital seperti itu. Everything digitalized. Nah, bagi mungkin, dan sekarang ada dua kelompok sebenarnya saat ini. Ada digital native, ada digital imigran. Nah, kalau saya yang lahirnya tahun 90-an itu termasuk digital imigran. Jadi lahir belum ada HP atau apapun, dan sekarang sudah sangat masif seperti ini ya. Dan ternyata kehadiran sosial media itu banyak mengubah banyak hal. Teknologi, akselerasi teknologi termasuk salah satunya sosial media merubah banyak hal. Termasuk bagaimana kita bisa memasarkan diri kita sendiri. Ya. Dalam sosial media itu sebenarnya adalah citra diri kita. Jadi bagaimana kita ingin tampil di masyarakat di luar, dan ininya apa namanya, yang lebih unik dari sosial media ini adalah yang kita tuju, target audiensnya itu adalah global. Ya. Jadi pada saat mungkin kalau saya di kampus tanpa sosial media yang tahu cuma orang-orang kampus kan saya bagaimana seperti itu, Matias juga. Tapi dengan sosial media kita bisa menjangkau mereka yang bahkan mungkin di luar Indonesia ya, secara global. Bagaimana kita ingin dilihat. Nah, itu sebenarnya sosial media itu membuka opportunity atau kesempatan yang lebih besar bagi kita untuk berkarir, untuk berkarya, untuk terlibat dalam banyak hal. Nah, sekarang adalah pilihan kita bagaimana kita menampilkan diri di sosial media tersebut. Dan kadang-kadang nih, dalam banyak kesempatan, sosial media menjadi jalan masuk pertama untuk paling tidak kita melakukan screening terhadap orang. Dan beberapa pengalaman saya, misalnya saya melakukan interview dan juga hal-hal lain seperti itu, saya akan meminta mereka untuk mencantumkan sosial media, karena paling tidak dengan melihat sosial medianya kita bisa mendapatkan sedikit gambaran bagaimana sih sebenarnya orang ini, value-nya apa, nah gitu, sehingga akan lebih mudah jadinya pada saat bertemu kita sudah punya fondasi ya dalam melihat. Nah, jadi sosial media itu penting gitu, penting untuk kita bisa menampilkan diri kita sebagaimana kita ingin dilihat. Ya, dan itu tidak banyak yang bisa seperti itu, dalam artian ada namanya teknohumanistik. Teknohumanistik itu bagaimana kita menggunakan teknologi tetapi kita tetap dengan dasar-dasar humanis, dasar-dasar kemanusiaan.
Dan kadang-kadang dalam sosial media banyak sekali yang saya lihat tidak fokus ya. Jadi apa semua ditampilkan ke sosial media gitu. Padahal mereka anggap sosial media itu tidak penting. Ya. Padahal sosial media itu adalah portofolio ya. Portofolio kita juga sosial media. Portofolio berjalan lah bisa dibilang. Benar, ya. Di mana saja, kapan saja kita bisa melihat lewat sosial media. Tapi tadi di pengantar pengertian tentang personal branding itu kan sempat dijelaskan oleh Pak Dewa juga bahwa bukan berarti kita berpura-pura dalam membangun personal branding. Nah, tapi seringkali kalau kita melihat di sosial media tuh kan ada orang yang menampilkan sebenarnya mereka nggak seperti itu, tapi berusaha terlihat seperti apa gitu di sosial media. Nah, kalau seperti itu bagaimana kira-kira? Ya, jadi sebenarnya kalau kita itu sebenarnya semuanya pilihan ya, Mbak ya. Jadi dalam artian bahwa pada saat mereka ingin menampilkan sesuatu yang bukan dirinya, itu bisa-bisa saja. Semua bisa seperti itu. Hanya saja kita berbicara sekarang di sini berbicara tentang energi kita. Ya. Jadi kalau saya bilang apakah orang bisa berpura-pura, bisa ya, sangat bisa gitu. Tetapi pada saat orang itu berpura-pura tidak menjadi dirinya, ini downfall atau misalnya kelemahannya itu adalah mereka akan gampang lelah. Ya, kita akan gampang capek ya dalam melakukan hal tersebut. Sehingga biasanya kalau kita sudah berpura-pura sekian lama, pasti kita perlu waktu untuk sendiri. Pasti kita tuh lelah gitu merasanya ya, tidak happy lah. Jadi tidak merasakan sebuah kelegaan atau tidak merasakan sebuah kebahagiaan dari hal tersebut ya. Sehingga kalau yang seperti itu sebenarnya itu sebuah pilihan ya, sebuah pilihan, dan kita juga tidak bisa membuat orang jangan pura-pura seperti itu. Yang tepat itu pada saat kita personal branding adalah kita fokus pada diri kita. Jadi bukan menjadi orang lain, tapi kita fokus pada yang memang yang kita punya. Nah, itu kita gemakan, eko ya. Jadi kita gemakan itu, misalnya kita orangnya disiplin. Atau paling enggak kita orangnya apa ya? Kita ada jiwa sosial pasti kan. Setiap orang pasti punya jiwa sosial. Nah, jiwa sosial itu meskipun pada saat saya kasihan sama orang, itu kan jiwa sosial salah satu ya. Meskipun itu tidak banyak misalnya, sedikit ya kadang-kadang, tapi kita punya kan modal itu. Nah, itulah yang kita gemakan untuk jadi personal branding. Kita gemakan, kita tunjukkan dengan lebih banyak di misalnya sosial media atau di depan umum gitu ya. Jadi it doesn't mean kita menjadi orang lain, tapi kita menggemakan atau kita membangkitkan atau menguatkan apa yang sudah ada dalam diri kita. Gitu. Berarti bukan berarti kita juga bisa ikut-ikutan gitu ya, seperti orang lain gitu ya. Biar karena kita melihat kayaknya itu orang kelihatan baik gitu ya di mata orang lain, kita berusaha menjadi mereka, bukan berarti seperti itu. Tapi kenali diri kalian dan potensi kalian. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana cara kita agar bisa membangun personal branding yang baik? Cara membangun personal branding ya. Jadi sebenarnya kalau personal branding intinya sih bagaimana kita layaknya sebagaimana kita ingin menjual sesuatu sih Mbak Tias ya. Jadi dalam artian bagaimana kita meyakinkan orang gitu bahwa apa yang kita punya atau apa yang kita jual itu adalah sesuatu yang memang mereka butuhkan, seperti itu ya. Nah, pada saat karena berbicara tentang mereka apa yang mereka butuhkan, otomatis kita yang pertama kali adalah menentukan siapa audiens kita. Ya, siapa orang yang ingin kita yakinkan ya. Apa lingkungan yang ingin kita yakinkan? Apakah lingkungan sekolah mungkin, lingkungan belajar, atau mungkin lingkungan di desa seperti itu ya. Bisa jadi mana lingkungan yang ingin kita yakinkan kita itu orang yang seperti apa. Begitu ya. Jadi harus ada istilahnya itu target audience ya. Ya. Jadi audiensnya siapa? Boleh global juga boleh, internasional boleh. Misalnya sebagai orang yang aktif dalam kegiatan NGO misalnya ya, volunteer ya, sukarelawan gitu kan, kita bisa publish itu sampai ke internasional pun akan terrecognize kan, seperti itu. Jadi tentukan target audiensnya siapa dulu ya. Kita mau kemana nih gitu, kita mau ke lingkupnya apa, lingkup yang besar sekalian atau kita mulai dari lingkup yang lebih kecil dulu lah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita harus tadi saya bilang coba list kelebihan kita itu apa. Ya, jadi kita dulu membuat daftar atau list kelebihan kita apa. Setelah itu kita bisa konfirmasi dengan cara menanyakan kepada orang ya, atau kepada teman yang sudah dekat.
kolega, teman kerja, boleh kita tanyakan kira-kira benar nggak sih saya seperti ini, seperti itu. Nah, mereka mungkin akan mengkonfirmasi dan mungkin akan bilang, oh enggak kok kamu begini, bla bla bla. Nah, dari sana. Karena kita yang paling bisa menilai kita kan sebenarnya orang lain ya. Karena kalau kita menilai diri kita sendiri kan, ya bias kadang-kadang ya kita merasa kita baik, benar gitu, tapi belum tentu sebenarnya kan ya, seperti itu. Sehingga itulah yang harus dilakukan untuk menanyakan dulu. Nah, setelah itu ya mulai dengan cara lihat step-step kecilnya apa gitu ya personal brandingnya. Nah, step-step kecilnya apa? Misalnya saya ingin menjadi seorang mahasiswa yang tidak hanya mahasiswa yang mungkin akademik ya, tapi mungkin juga aktif dalam kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Jadi ya mulai perkenalkan diri, ikut kegiatan-kegiatan kecil ya. Apapun ada kegiatan itu diambil. Nah, karena menurut saya pribadi ya, kalau saya itu setiap langkah kecil itu berarti, bermakna. Iya. Meskipun kita tidak secara langsung mendapatkan imbalan dari situ, tapi setiap langkah kecil itu pasti akan menuntun kita ke sebuah hal yang besar sebenarnya ya, seperti itu. Oke, nah tadi garis bawah yang kita Tias dapatkan itu adalah bagaimana kita menemukan jati diri atau kita sebenarnya mau dikenal sebagai apa, dan itu sebenarnya PR besar juga bagi generasi muda di luar sana. Betul. Nah, kira-kira bisa dikasih nggak sih tipsnya nih ya Pak Dewa, bagaimana cara kita untuk mengetahui sebenarnya kita ini mau jadi apa sih nanti gitu? Nah, oke. Berat ya? Berat juga ya. Iya, jadi setiap orang pun sebenarnya belum tentu tahu passionnya apa sih. Iya. Ya, bahkan tidak ada batasan tentang umur kapan kita harus tahu passion kita atau tidak, seperti itu ya. Dan banyak juga orang akhirnya yang berkecimpung dalam sebuah aktivitas atau kegiatan atau pekerjaan yang tidak sesuai passion, kan begitu ya. Tapi akhirnya karena kebutuhan primer begitu akhirnya harus bekerja, kan begitu ya. Ya sebenarnya tidak masalah juga, tapi kalau memang untuk ingin mengetahui kita itu orang yang seperti apa, bisa dengan saya tadi bilang, atau juga mungkin bisa meminta bantuan profesional. Kemudian untuk secara lebih konkret bagaimana caranya untuk bisa tahu diri, kan minat bakat, terus juga kepribadian, jadi semua itu kan jadi satu ya. Dalam artian bukan jadi satu tapi berkaitan satu sama lain ya. Sehingga untuk lihat personal branding pun juga kita harus melihat kepribadian kita. Kita tidak bisa, misalnya kita orang yang introvert atau extrovert. Jadi kita seseorang yang introvert tapi berlaga extrovert, stres jadinya. Ya. Karena sebenarnya kepribadian kan tidak ada yang jelek atau bagus ya. Tergantung kembali lagi target audience-nya ya. Tergantung lingkungan kita, seperti itu. Iya. Ya, jadi untuk lebih nyatanya ingin mengetahui diri sendiri bisa dengan cara seperti tadi atau datang ke profesional. Sepertinya di kampus juga kita sudah ada lembaganya ya. Dalam artian bisa mungkin ke sana lebih lanjut nanti. Ya. Iya, oke. Mungkin itu menarik sekali ya. Jadi buat kalian yang mungkin masih bingung, saya sendiri nggak tahu nih mau jadi apa, gimana caranya saya mau membranding diri saya. Misalnya ada yang diantara kalian, sahabat Undiksa di luar sana yang bertanya, tadi sudah dijelaskan gitu ya. Mungkin dengan cara-cara yang disebutkan, mungkin bisa mengikuti kegiatan organisasi, atau mungkin bisa mengkonfirmasi kembali ya dari teman dekat gitu ya. Apakah yang ingin kalian tonjolkan itu memang benar seperti itu adanya dilihat oleh orang-orang, atau kalau misalnya kalian tidak percaya juga gitu ya dengan pendapat teman, bisa langsung mendatangi profesional. Oke, menarik. Terakhir sekaligus closing statement, mungkin Pak Dewa bisa dibagikan bagaimana tips dan trik bagi generasi muda agar mereka mudah membangun personal branding. Oke, ya. Ya, bagi generasi muda ya, karena masih muda, mungkin masih banyak hal yang ingin masih bingung ya. Saya orangnya seperti apa dan lain sebagainya, tapi jangan khawatir ya. Kalian intinya ikut banyak kegiatan saja, jadi terus kembangkan diri, kembangkan potensi diri ya, ikutlah kegiatan-kegiatan yang entah itu akademik atau non akademik gitu, yang membuat kalian merasa bahagia ya, jadi memberikan sebuah makna ya, memberikan sebuah kelegaan dalam diri kalian. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, maka semakin lama kita akan lebih bisa mengenali diri kita sendiri, karena bagaimana kita berinteraksi dengan orang itu adalah sebenarnya cerminan diri kita ya. Dan setelah mengetahui itu, maka kita nanti bisa memilih kira-kira yang mana ingin kita tonjolkan, dan itulah nanti akan menjadi brand ya, akan menjadi citra diri atau keunikan diri yang bisa kita jual, tanda kutip jual ke masyarakat.
Oke, baik. Terima kasih banyak terima Pak kasih. Dewa Ya, gitu sama-sama. ya. Dan terima kasih juga untuk sahabat Undisa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jadi jangan lupa untuk terus mengembangkan diri karena setiap langkah kecil kalian akan berarti. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa di like dulu ya dan disebarkan ke semua sosial media kalian biar makin banyak orang yang paham bagaimana caranya untuk membangun personal branding yang baik. Untuk yang belum mensubscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, silakan di-subscribe dulu dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video menarik lainnya dari kami. Karena kita masih dalam suasana pandemi ya, new normal, jangan lupa untuk protokol kesehatan selalu dipatuhi. Saya Juniastiti, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh